Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Semesta memperingati seorang santo bernama Vincentius A. Paulo. Santo ini ditabiskan menjadi imam ketika ia masih berusia 20 tahun. Dalam perjalanan imamatnya, Vincentius berusaha mengejar karir guna meningkatkan ekonomi demi membantu keluarganya yang miskin. Akan tetapi, saat ia berusaha mengejar suatu jabatan, ia selalu mengalami kegagalan, bahkan keadaannya semakin memburuk. Pada akhirnya, ia tersadar, kemudian bertobat menjadi imam yang peduli pada kaum papa dan miskin, sehingga ia sangat dicintai oleh umatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya. Dalam perutusan itu, Yesus memberi kuasa dan wibawanya sendiri, memberikan visi atas kemuliaannya, dan menjelaskan bahwa tugasnya dan tugas para murid akan mencakup penderitaan dan perendahan. Para murid Kristus harus memusatkan perhatian pada tugas perutusan, bukan pada kebutuhan diri sendiri. Sebab segalanya akan terpenuhi oleh kebaikan orang-orang yang menerima pewartaan tentang Kristus. Seorang pelayan yang baik adalah pelayan yang memberikan diri seutuhnya pada orang yang dilayaninya. Setiap kita pasti terlibat dalam pelayanan masing-masing, entah bagaimanapun bentuknya. Ada yang melayani melalui profesinya sebagai dokter, ada yang melayani sebagai guru, sebagai ketua stasi, sebagai ketua lingkungan, dan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Seluruh profesi kita merupakan pelayanan yang berguna untuk mewartakan kerajaan Allah. Pewartaan kerajaan Allah pada dasarnya memang tugas seorang imam, karena untuk itulah mereka ada. Namun, sebagai umat beriman, kita juga diajak untuk mengambil bagian dalam pewartaan Injil atau kerajaan Allah melalui profesi kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat meneladani Santo Vincentius dalam kehidupan pelayanan kita. Melalui kisah hidup Santo ini, ada juga Injil hari ini, kita diajak untuk tidak mengejar jabatan, kedudukan, atau harta dalam pelayanan kita. Karena ketika kita mengejar jabatan atau kedudukan dalam pelayanan, kita akan mendapatkan kegagalan. Seperti para murid, kita hanya dituntut untuk percaya dan tulus dalam pelayanan, sebab Tuhan akan membantu dan memenuhi kebutuhan kita. Marilah kita bersama untuk belajar menjadi tulus seperti pelayanan yang dilakukan oleh Santo Vincentius, para murid, dan Yesus sendiri. Semoga sabda Tuhan hari ini
membantu kita untuk hidup lebih baik. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, bantulah kami untuk senantiasa menjadi pelayan yang tulus dalam profesi kami masing-masing. Dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.